Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyepelekan solat atau menggampangkan solat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Berikut macam siksaan ketika di dunia bagi orang yang meninggalkan atau menyepelekan sholat. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Yang kedua, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keningnya. Yang ketiga, semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Yang kelima, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Selanjutnya, inilah 3 macam siksaan ketika sakaratul maut. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan haus. Walaupun air lautan di dunia diminumkan kepadanya, maka tetap tidak akan pernah menghilangkan rasa haus dahaganya. Selanjutnya, berikut macam siksaan ketika berada di alam kubur bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, kuburnya akan disempitkan oleh Allah dan dihimpitnya sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Yang kedua, di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka. Kemudian orang yang meninggalkan sholat siang malam, ia akan dipanggang dan dibolak-balikan di atas bara api tersebut. Dan di dalam kubur, ular yang bernama Syuja'al Aqra akan datang pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ular Syuja'al Aqra ini tercipta dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi, dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan. Ular Syuja'al Aqra ini yang akan menyiksa kita dan menempati kita di alam kubur. Selanjutnya, inilah macam siksaan pada hari kiamat bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, Allah akan menggabungkan bersama orang-orang yang diseret mukanya ke neraka jahanam. Yang kedua, Allah akan melihatnya dengan pandangan yang benci atau murka pada waktu dihisap, sehingga daging mukanya meleleh berjatuhan. Yang ketiga, Allah akan menghisapnya dengan hisapan yang sangat berat dan tiada guna atasnya dari kelebihan apapun untuk selama-lamanya. Dan Allah memerintahkannya ke neraka sejelek-jeleknya tempat menetap. Di samping itu, bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang pertama, jika tidak sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun. Jadi kurang lebih 60.000 tahun jika mengikuti hitungan di dunia, karena 1000 tahun di dunia sama seperti 1 hari di akhirat. Yang kedua, jika tidak sholat zuhur, yang meninggalkan sholat zuhur
sama seperti dosanya orang yang membunuh 1.000 muslim. Yang ketiga, jika tidak sholat asar, seperti dosanya orang yang menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, jika tidak sholat maghrib, sama seperti dosanya orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Yang kelima, jika tidak sholat isya, sesungguhnya Allah Ta'ala berseru, "Hai orang yang meninggalkan sholat isya, bahwa aku tidak ridho jika kamu tinggal di bumiku dan menggunakan segala nikmat-nikmatku. Segala yang dikerjakan dan digunakan ialah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam surah Al-Hijr ayat 42-43, Allah Ta'ala berfirman, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, laha sab'atu abwabi likulli babin minhum juz'a maqsum." Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Tingkat neraka ke-1 merupakan pintu neraka yang paling atas atau pertama. Di dalamnya berisi umatmu Muhammad SAW yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak tobat sampai mereka meninggal dunia. Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kota. Setiap kota mempunyai 70.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini, yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanya 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surah Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surah Al-Mulk ayat 7. Air di jahanam adalah hamim, air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surah Al-Waqiah ayat 41-44. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.